Kali ini kita akan membahas satu fenomena yang menurut saya cukup unik, di mana di Mekah, terutama di area Masjidil Haram, itu banyak sekali ternyata calo-calo Hajar Aswad. Namun sebelum lanjut, mohon untuk subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-temanlah yang pertama kali mendapatkan update video seputar Mekah, Madinah, dan juga seputar haji. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Muksid Haitami. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi atau sharing seputar pengalaman saya dalam membawa jamaah umroh ke Tanah Suci, baik Mekah ataupun Madinah Al-Munawwarah. Kali ini kita akan membahas satu fenomena yang menurut saya cukup unik, di mana di Mekah, terutama di area Masjidil Haram, itu banyak sekali ternyata calo-calo Hajar Aswad. Sebelum lanjut, yang baru bergabung di channel ini, mohon bantuan untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar dapat update setiap hari video seputar umroh, Mekah, Madinah, dan juga sekitarnya. Baik Bapak Ibu, para tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali kedengarannya cukup aneh. Kok bisa begitu ya, di Tanah Haram, di Masjidil Haram itu ada calo gitu ya, ada calo untuk bisa orang mencium Hajar Aswad. Nah, sebelum saya dulu sekitar tahun 2013, sebelum saya menjadi seorang tour leader umroh atau seorang mutawif, bahkan saya belum pernah mendengar gitu ya istilah calo itu. Tetapi kemudian setelah saya setelah saya menjadi seorang tour leader atau seorang mutawif yang tugasnya membawa jamaah ya dari Indonesia ke Tanah Air, ke Tanah Suci, dari sana saya mulai mendengar istilah-istilah itu, terutama istilah calo Hajar Aswad. Jadi ceritanya ketika saya membawa umroh atau jamaah umroh pada tahun 2015 itu, ada salah satu, kita melaksanakan tawaf gitu ya, tawaf sunnah. Nah, tawaf sunnah itu maksudnya apa? Tawaf di luar tawaf umroh gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sahabat sekalian pernah melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci, kalau kita dari Madinah menuju ke Mekah ya, nanti kita akan langsung melakukan umroh. Nah, di sana kita akan melakukan tawaf, sa'i, tahallul dengan menggunakan kain ihram gitu ya. Nah, salah satu larangan ihram adalah tidak boleh kita mendekati Ka'bah atau menyentuh Ka'bah, menyentuh Hajar Aswad, menyentuh Rukun Yamani, menyentuh Makom Ibrahim atau Hijr Ismail. Kenapa? Karena di sana mengandung unsur wewangi-wangian. Sementara salah satu daripada larangan ihram adalah tidak boleh memakai wangi-wangian baik di badan maupun di pakaian. Nah, kalau kita menyentuh Ka'bah, otomatis tangan kita akan menjadi wangi. Maka ketika kita melakukan proses umroh, tidak boleh kita menyentuh Ka'bah, Makom Ibrahim, dan lain sebagainya. Kita fokus mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran, setelah selesai baru kita ke tempat sa'i. Nah, kalau tawaf sunnah, lain ceritanya atau beda halnya. Ketika kita misalnya selesai umroh pertama, lalu kembali ke hotel, besoknya subuh harinya kita melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan pakaian biasa. Contoh gamis lah seperti ini ya, sorban dan lain sebagainya. Maka ketika kita selesai sholat subuh, ya biasanya yang kita lakukan, yang para jamaah lakukan adalah melakukan tawaf 7 putaran. Tanpa sa'i, tanpa tahallul, ini tawaf saja 7 putaran. Nah, satu cerita ketika saya membawa jamaah untuk melakukan tawaf sunnah, ya, tiba-tiba setelah tawaf ya, saya tahunya setelah tawaf selesai ya, tiba-tiba jamaah bercerita kepada saya, Ustadz, alhamdulillah gitu ya, saya udah mencium Hajar Aswad gitu ya, saya senang sekali bisa cium Hajar Aswad. Kemudian saya tanya, kok bisa gitu ya? Kenapa saya tanya demikian? Karena jamaah ini memang lansia gitu ya. Artinya secara fisik ya dia sudah uzur. Walaupun sebenarnya di sana gitu ya, orang walaupun sudah berusia lanjut, tapi kalau dikasih jalan oleh Allah untuk mencium Hajar Aswad, dikasih kemudahan ya bisa saja gitu ya. Banyak kasusnya itu terjadi.
Sementara ada juga orang yang kelihatannya masih muda secara fisik, tapi justru kesulitan untuk mencium Hajar Aswad. Nah, saya tanya, kok bisa Bapak gitu ya mencium Hajar Aswad? Gimana caranya? Gitu. Oh, itu Ustaz, tadi dia bercerita, tadi saya ditawarin oleh orang gitu ya, orang Indonesia. Dia nawarin ke saya, Bapak mau nggak cium Hajar Aswad? Atau Bapak mau cium Hajar Aswad nggak? Gitu ya. Nah, otomatis karena dia baru pertama kali berangkat umroh, otomatis ditawarin seperti itu mau gitu ya. Akhirnya diajaklah sama orang tersebut dengan beberapa orang temennya gitu ya. Karena memang jasa mencium Hajar Aswad atau calo Hajar Aswad ini tidak satu orang, mereka 4-5 orang gitu ya. Jadi nanti membuat satu barisan, barikade gitu ya, sampai orang ini atau jamaah ini yang mereka tawarkan untuk bisa mencium Hajar Aswad bisa mencium gitu ya. Lalu setelah selesai mencium Hajar Aswad, si bapak itu kemudian diminta uang gitu ya oleh orang tadi yang menawarkan jasa mencium Hajar Aswad gitu ya. Berapa uang yang dia minta? Itu berkisar antara 100 sampai 250 real gitu ya. Kalau dirupiahkan ke uang Indonesia ya sekitar 1 juta rupiah ya. Jadi ya mau nggak mau si bapak itu harus mengeluarkan uang 250 real untuk membayar jasa seorang tersebut karena telah mengantarkan mencium Hajar Aswad gitu ya. Nah, dari sana saya baru mengetahui, oh ternyata ada juga gitu ya calo atau orang yang usaha ya di sekitar Masjidil Haram, bahkan di dekat Ka'bah untuk ibaratnya mencari klien ya, mencari jamaah untuk bisa mencium Hajar Aswad gitu ya. Nah, saya sharing pengalaman ini ya, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi Bapak Ibu calon-calon jamaah umroh, jamaah haji. Jadi kalau misalkan ada yang seperti itu ya, jadi nggak kaget ketika misalkan nanti ada yang nawarin cium Hajar Aswad, lalu setelah itu dimintai uang gitu ya sejumlah 1 juta rupiah gitu ya. Nah, itu tidak kaget lagi gitu. Jadi berarti ketika nanti melakukan tawaf, tiba-tiba ada orang nawarin jasa untuk bisa mencium Hajar Aswad, ya itu tergantung kepada ibu bapak sekalian. Kalau misalkan mau ya silahkan. Tapi menurut hemat saya, ya namanya kita mencium Hajar Aswad itu adalah perbuatan yang sunnah. Ya, artinya kalau mampu secara pribadi silahkan lakukan cium Hajar Aswad. Tetapi kalau misalkan kira-kira tidak mampu, itu juga tidak masalah ya, karena yang namanya sunnah itu kalau kita kerjakan kita mendapatkan pahala, kalau kita tidak kerjakan ya kita tidak mendapatkan dosa gitu ya. Mungkin itu saja sharing saya kali ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada manfaatnya bagi Bapak Ibu sahabat sekalian, dan mudah-mudahan yang menyaksikan melihat video ini Allah undang ke tanah suci kota Mekah dan kota Madinah Al-Munawwarah untuk berziarah ke Baitullah, melaksanakan ibadah umroh dan juga ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.